Salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alexander Edwin Briong OSM dengan nomor NPM 20057. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana memahami konsep Astamarga atau 8 jalan kebenaran dalam Buddhisme. Yang pertama, di sini saya menjelaskan tentang perspektif historis Buddhisme. Di sini ada 3 poin penting yang hendak digali, yakni Buddhis berasal dan berkembang di India sekitar tahun 528 sebelum Masehi. Dan Buddhisme bersumber pada pengalaman pencerahan yang diterima oleh Siddhartha Gautama pada tahun 563 sampai 483 sebelum Masehi. Dan dalam perspektif historis Buddhisme, konsep yang digagas ialah mengenai konsep hidup yang diutamakan, yakni realitas yang mutlak akan diri atau self berkaitan dengan realitas-realitas yang membelenggu self itu sendiri. Dengan realitas yang membelenggu self itu, maka Buddha mengajarkan suatu jalan utama menuju ke realitas kebenaran tentang kehidupan itu sendiri, yakni melalui suatu pembebasan diri dari penderitaan, yakni atau dukkha. Yang berikut berkaitan dengan perspektif ontologis berkaitan dengan Astamarga tersebut. Nah, sebelum munculnya Astamarga, ada 4 kebenaran mulia sebagai tonggak dasar dalam ajaran Buddha. Sehingga dari 4 kebenaran mulia ini muncullah 8 jalan kebenaran atau 8 jalan pembebasan dari penderitaan. Nah, 4 kebenaran mulia ini yakni kehidupan dan keberadaan manusia adalah penderitaan dan ketidaksempurnaan. Atau dalam kata lain, dukkha arya satya. Yang kedua, ada sebab-sebab dari penderitaan atau dukkha samadya arya satya. Yang ketiga, ada jalan untuk menghilangkan penderitaan atau dengan kata lain, dukkha nirvadya gimanya pratipat arya satya. Dan yang keempat, yakni jalan menuju hilangnya derita, yakni nirwana. Yang berikut, konsep tentang Astamarga atau 8 jalan kebenaran. Astamarga atau dikenal dengan sebutan 8 jalan kebenaran merupakan suatu praktik terpenting dalam agama Buddha. Buddha yang menjelaskan tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan atau dukkha untuk mencapai suatu pencerahan. Di sini Buddha menjelaskan bahwa 8 jalan kebenaran menjadi suatu norma penuntun atau menjadi kompas untuk hidup yang benar, yang terus dihayati dan hendaknya direalisasikan dalam kehidupan setiap hari. Dalam 8 jalan kebenaran juga menjadi norma penuntun dan juga terdapat 3 pilar dasar yang meliputi 8 jalan kebenaran atau Astamarga tersebut, yakni berkaitan dengan kebijaksanaan, tingkah laku moral, dan disiplin mental. Yang pertama berkaitan dengan kebijaksanaan. Di dalam perspektif tentang kebijaksanaan, dia mendefinisikan akan suatu realitas hidup dalam melihat segala sesuatu sebagai suatu hal yang bersifat dinamis, antara yang baik dan buruk, yang benar dan salah, maupun yang lain. Realitas kebijaksanaan terus mengantar manusia pada suatu perspektif hidup yang benar serta niat hidup yang benar. Dalam tindakan moral, mendefinisikan bahwa tindakan moral itu menjadi suatu alternatif yang mengarahkan manusia pada corak hidup yang benar, atau dengan kata lain, mau menjadikan manusia
menjadi pribadi yang beretika. Dan yang ketiga berkaitan dengan disiplin mental. Dalam disiplin mental, dia mempunyai fungsi untuk mengarahkan setiap individu manusia pada disposisi hidup yang baik. Artinya bahwa mau mengantar manusia pada konsentrasi hati yang benar. Nah, sekarang kita beralih kepada pembagian astamarga. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal bahwa astamarga mempunyai 3 tonggak dasar, yakni berkaitan dengan kebijaksanaan, tingkah laku moral, dan disiplin mental. Dalam kebijaksanaan mencakup 2 hal penting, yakni pengertian yang benar atau samaditi, dan pikiran yang benar atau sama sankapa. Dan dalam tingkah laku moral, dia mencakup 3 bagian penting, yakni berkaitan dengan ucapan benar atau sama vaca, perbuatan benar sama kumnata, dan pencarian yang benar atau sama ajiva. Dan yang ketiga berkaitan dengan disiplin mental. Dalam disiplin mental ini juga mencakup 3 bagian penting, yakni daya upaya yang benar atau sama vayama, perhatian benar atau sama sati, dan konsentrasi yang benar atau sama samadhi. Nah, kita beralih kepada bagian yang pertama, yakni pengertian benar atau samaditi. Pengertian benar atau samaditi, dia tidak mencakup secara menyeluruh atau tidak mencakup universalitas dari nilai kejahatan ataupun penyimpangan, melainkan selalu terarah pada cinta kasih dan kedamaian. Yang berikut berkaitan dengan pikiran yang benar atau sama sankapa. Dalam pikiran yang benar ini, secara menyeluruh dia mencakup tentang konsep pemikiran yang benar, itu merujuk kepada suatu tindakan yang mengantar manusia pada suatu realitas hidup yang baik. Sikap-sikap untuk mencapai suatu pikiran yang benar, yakni melalui sikap cinta kasih, belas kasih, dan kasih sayang. Yang bagian kedua, yakni tingkah laku moral. Tingkah laku moral ini mencakup 3 poin penting, yakni ucapan benar. Dalam ucapan benar, selalu terarah pada suatu makna yang bermanfaat, membawa daya guna, dan selalu terarah pada tujuan yang baik bagi diri sendiri, bagi sesama, dan bagi yang lainnya. Yang kedua berkaitan dengan perbuatan yang benar atau sama kumnata. Perbuatan yang benar mengarah pada suatu tindakan yang secara moral benar dan tidak merugikan orang lain, di mana perbuatan yang benar tertuang dalam sikap hidup, yakni seperti sikap hidup saling membantu, sikap tanggung jawab, dan mempunyai sikap empati terhadap yang lain. Yang berikut berkaitan dengan mata pencarian yang benar atau sama ajiva. Dalam mata pencarian yang benar, selalu terarah kepada daya dan upaya manusia yang tidak merampas kebebasan orang lain atau hak orang lain dan tidak merugikan makhluk yang lain. Yang berikut berkaitan dengan disiplin mental. Dalam disiplin mental juga mencakup 3 bagian penting, yakni daya upaya benar atau sama vayama. Daya upaya yang benar selalu merujuk pada tindakan manusia yang harus berusaha untuk meninggalkan segala hal yang salah, meninggalkan segala penyimpangan, meninggalkan segala pikiran, perkataan, dan perbuatan yang melawan hati nurani dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang berikut berkaitan dengan perhatian benar atau sama sati. Sikap perhatian yang benar selalu mengarah pada suatu sikap peduli terhadap suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh diri sendiri. Dan yang terakhir berkaitan dengan konsentrasi
yang benar atau sama samadhi. Konsentrasi yang benar merujuk pada pemusatan perhatian pada kesadaran yang penuh untuk melihat suatu realitas dengan menggunakan mata hati yang baik. Dan sikap untuk mencapai konsentrasi yang benar, yakni melalui meditasi. Yang berikut berkaitan dengan astamarga dalam mencapai moksha. Buddhisme yakni melalui jalan pembebasan. Berpegang pada nilai kebenaran untuk selalu mengarahkan manusia pada nilai hidup yang baik, di mana hidup yang tidak terarah pada suatu penderitaan atau duka. Yang berikut berkaitan dengan realitas utama manusia untuk mencapai kodrat dan eksistensi dirinya, sebagaimana diajarkan oleh Buddha, yakni setiap manusia harus melepaskan diri dari kelekatan-kelekatan duniawi. Hal ini menjadi suatu hal pokok yang digagas oleh Buddha karena realitas utama kehidupan manusia terarah kepada sikap-sikap hidup yang mengganggu dan merampas kebahagiaan dirinya sendiri. Dengan sikap-sikap itu, maka Buddha mengajarkan bahwa jalan utama untuk mencapai moksha yakni dengan pembebasan diri dan juga mau berpegang pada realitas kehidupan yang benar, yakni berkaitan dengan astamarga atau 8 jalan kebenaran yang telah diajarkan oleh Buddha sendiri. Nah, berkaitan dengan memahami konsep astamarga dalam Buddhisme, di sini saya menyimpulkan bahwa konsep 8 jalan kebenaran atau astamarga dalam Buddhisme merupakan suatu alternatif utama yang harus dilakukan oleh setiap manusia untuk mencapai suatu kebenaran atau mencapai moksha. Yang kedua, nilai kebenaran hidup yang harus diperjuangkan dengan sikap hidup yang baik sebagai suatu bekal untuk mencapai moksha dan melepaskan diri dari belenggu-belenggu penderitaan atau duka. Dan yang ketiga, setiap manusia harus mampu untuk menemukan kodrat dirinya dan ekstensi dirinya dengan memaknai nilai hidup untuk tidak terikat pada realitas hidup yang bersifat sementara dan tidak kekal. Baik, dengan demikian, sekian presentasi singkat dari saya berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk memahami konsep astamarga dalam Buddhisme. Maka dari itu, pada tempat ini juga saya mengucapkan sekian dan limpah terima kasih.